Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi kawan di Norway Chess 2022 yang sudah memasuki hari keempat sebelum memasuki hari jeda atau rest day pertama kawan. Sekarang posisi Viswanathan Anand di puncak sedikit mulai goyah, ditempel ketat oleh Magnus Carlsen dengan perolehan poin yang sama, 8,5 poin. Di tempat ketiga ada Wesley So dengan 7,5 poin, keempat ada Mamedyarov dengan 7 poin, MVL ada di posisi kelima, Anish Giri di posisi keenam, Vyacheslav Topalov ada di posisi ketujuh, dan Wang Hao di posisi 8, Ariantari di posisi 9, dan posisi buncit ditempati oleh Temur Rajabov. Dan berikut inilah kawan hasil-hasil partai yang terjadi semalam. Partai antara Temur Rajabov versus MVL dimenangkan oleh Rajabov dalam permainan Armageddon. Begitu juga dengan Topalov versus Ariantari. Topalov menang juga dalam permainan Armageddon. Partai antara Wang Hao versus Mamedyarov dimenangkan oleh Mamedyarov langsung di game klasikal. Partainya Wesley So versus Vishy Anand dimenangkan oleh Wesley So di permainan Armageddon. Dan partainya Magnus Carlsen versus Anish Giri cukup menarik kawan. Nanti kita akan ulas partai ini, dimenangkan langsung oleh Magnus Carlsen dalam permainan klasikal. Oke, langsung kita ke atas papan kawan, lihat permainannya Magnus Carlsen versus Anish Giri di babak keempat. Anish Giri pegang hitam, Carlsen mengawali dengan pion menteri, pion D4, kuda F6 oleh Anish Giri, pion C4, pion E6, kuda F3 anti Nimzo Indian. Jika bermain dengan kuda C3 terlebih dahulu, kemungkinan gajah B4. Dan Anish Giri melanjutkan Queen's Gambit decline dengan pion D5. Dan Magnus Carlsen tidak melanjutkan permainan Katalan dengan pion G3-nya kawan, karena mungkin dia sudah paham karakteristik Anish Giri, sudah mempelajari Katalan dari Magnus Carlsen. Jadi mungkin Anish Giri sudah mempersiapkan Katalan. Dia mempelajari game Carlsen di game sebelumnya kawan. Carlsen melanjutkan Queen's Gambit decline dengan kuda C3. Anish Giri juga tidak melanjutkan pengembangan gajah B4 dengan Ragozin defense. Dia memilih Shemitaras defense dengan pion C5. Dan di sini pilihan utama adalah pion E3 bagi putih kawan, tapi Carlsen langsung membuka permainan dengan pion C pukul pion D5, pilihan nomor 2. Kalian bisa pukul balik menggunakan kuda, menggunakan pion, tapi jangan dengan menteri karena di sini masih ada kuda kawan. Dan di sini Anish Giri memilih langkah tajam lainnya juga kawan dengan pion C pukul pion D4, diambil balik dengan menteri. Sama seperti tadi kawan, kalian bisa memukul balik pion ini dengan pion sekarang ataupun dengan kuda. Anish Giri memilih memukul balik menggunakan pion agar dengan pion ini dia mendapatkan penguasaan ruang di baris keempat, terutama di petak-petak terang, mencegah pergerakan pion E4 yang bisa dimainkan oleh putih kawan. Kalau kalian memukul balik menggunakan kuda, ya pion E4 akan dimainkan oleh putih kawan. Mungkin kuda C6 terlebih dahulu dimainkan oleh hitam, ancam menteri, gajah akan siap mengepin kuda ini terhadap raja. Tidak mungkin ambil menteri, mungkin barulah sekarang kuda pukul kuda. Kalian bisa melakukan pertukaran, tapi lebih baik ambil kuda C3 ini saja kawan. Jika pada posisi seperti ini hitam pukul pion putih menggunakan kuda. Anish Giri memukul balik menggunakan pion, ya begitu jadinya kawan, akhirnya hitam mempunyai pion yang terpisah di petak pusat. Tapi sangat lazim, sangat biasa dalam permainan Shemitaras, hitam mempunyai pion terpisah seperti ini. Selanjutnya di sini Magnus Carlsen mengembangkan gajah gelapnya mengepin kuda, dan di sini gajah ke E7 memperkuat posisi kuda. Sekarang pion E3 segera mengeluarkan gajah terang. Di sini Anish Giri rokade, gajah E2. Selanjutnya kuda C6 ancam menteri, menteri memilih petak D3. Pion H6 lanjut Anish Giri, dan gajah tidak langsung bertukar dengan kuda, memilih ditarik mundur terlebih dahulu ke H4. Sekarang gajah terang berkembang ke E6 memperkuat posisi pion. Dan Magnus Carlsen memutuskan segera rokade pendek di langkah ke-12. Sekarang menteri hitam bergerak keluar ke petak B6, incar pion B2. Dan di sini kawan dibiarkan saja oleh Magnus Carlsen, tidak mencoba mendorong pion ataupun membackupnya dengan beteng. Dia melakukan pertukaran gajah pukul kuda F6 terlebih dahulu, dipukul balik oleh gajah. Dan di sini Carlsen bermain cukup simpel kawan, melakukan pukulan terhadap pion D5 dengan kuda. Untung satu pion, tapi terbukanya diagonal ini memungkinkan juga nanti hitam akan mendapatkan pion yang ada di peta B2 ini.
Anies Giri meladeni pertukaran terjadi lagi kawan, gajah pukul kuda dipukul balik oleh menteri. Dan di sini Anies Giri tidak mengambil pion ini dengan gajah kawan, karena Beteng siap bergeser dan mengepin gajah terhadap menteri. Anies Giri mengambilnya menggunakan menteri. Selanjutnya juga mengancam gajah terang, gajah ditarik naik ke petak J4 untuk mengawasi diagonal ini apakah nanti juga mundur saja ke petak B3 untuk tetap menjadi sniper di diagonal A2 G8 ini bisa jadi kawan. Dan pada posisi seperti ini kawan, ada satu game yang pernah mencapai posisi seperti ini sebelumnya. Game antara kalau tidak salah Grandmaster 2500-an versus Video Master atau International Master yang elo ratingnya 2200-an kawan. Di mana hitam membalas dengan langkah Beteng A bergeser ke D8 dengan variasi ini. Yang elo ratingnya rendah kawan menang saat melawan putih atau Grandmaster yang mempunyai elo rating 2500. Tapi di sini Anies Giri mempunyai ide yang lain kawan. Ide yang sangat cukup nekat saya rasa saat melawan Carlsen, memilih langkah yang sangat beresiko. Apa langkah resiko itu kawan? Mungkin kalian bisa melihatnya di thumbnail tadi. Anies Giri memilih langkah nekat, menteri ambil Beteng A1, menukarkan menterinya dengan 2 beteng putih. Biasanya kawan bertukar menteri dengan 2 beteng putih ya saya rasa masih cukup seimbang. Bahkan nilai poinnya masih untung 1 poin. Tapi dengan fleksibilitas menteri kawan, lawan bisa melakukan hal apa saja, langkah apa saja. Menteri ini bisa muter-muter kemana kawan, kecuali dengan meniru langkah kuda. Tidak bisa meniru langkah kuda, tapi langkah diagonal, langkah datar, langkah vertikal bisa dilakukan oleh menteri. Dan tentu saja tak ada pilihan terbaik lainnya. Beteng pukul menteri hitam oleh Carlsen dipukul balik oleh gajah. Dan selanjutnya di sini pion G4 dimainkan oleh Carlsen. Karena lihat kawan, posisi pion, posisi beteng ini sangat stuck di posisinya. Dia tidak bisa lagi didorong. Jadi sesegera mungkin dengan keunggulan menteri plus dukungan kuda plus gajah, Carlsen mencoba langsung ingin mendobrak bangunan pion hitam dengan pionnya ini. Tak ada masalah bagi Carlsen nanti ada serangan di baris belakang dari beteng hitam. Dia cukup naik ke petak terang, tidak ada ancaman dari gajah terang di diagonal ini kawan. Jadi raja akan aman walaupun ada serangan dari belakang, cukup naik ke petak G2. Jadi Carlsen kemungkinan nanti diikuti langkah pion H4, didorong lagi pion G-nya untuk membuka pion-pion depan raja ini kawan. Dan Anies Giri menggeser beteng A bergeser ke E8, tidak lagi ke petak D8 langsung mengancam menteri. Dia mungkin menempatkan betengnya di E8, kemudian nanti jika ada kesempatan naik untuk menyerang menteri ataupun mengawal petak-petak depan raja ini kawan. Bisa jadi atau menantang pertukaran kuda di sini bisa jadi kawan. Dan Magnus Carlsen tidak langsung mendorong pionnya maju, dia butuh dukungan dari pion lainnya dengan pion H4. Engine atau stockfish atau komputer menyarankan langsung bermain dengan pion G5 kawan, menantang pion hitam untuk mengurangi pion-pion depan raja hitam. Kalaupun tantangan ini ditolak, pion ini hanya didorong maju, simpel kalian dorong saja untuk memberikan tekanan lebih bagi peta F7. Juga persiapan ambil pion, diikuti kuda, memberikan ancaman skakmat di sini nanti. Kalian akan lebih cepat menang kawan. Kalaupun pada posisi ini terjadi pertukaran pion, ya bisa kalian sikat dengan kuda, diikuti menteri bergeser, memberikan ancaman skakmat di peta H7. Jika dihadang oleh beteng di peta E5 untuk mengancam kuda, ancam menteri, menteri mundur ke G2 setelah beteng C5 ini kawan ancam gajah. Dan jika gajah ini mundur melakukan skak di C1, berharap ditutup menteri, mendapatkan menteri lagi. Kalian cukup melangkah menteri ke petak G4 untuk membackup gajah kalian kawan. Dan nanti ikuti menteri bergerak ke peta H5 ini memberikan ancaman skakmat. Kemungkinan di sini bisa saja dibalas dengan langkah kuda bergerak ke peta E5 untuk menggarpu menteri serta gajah. Kalian bisa melangkah menteri ke E4 ancaman skakmat di sini kawan. Dan kemungkinan di sini beteng akan digeser untuk membuka ruang bagi raja. Itulah yang bisa terjadi. Tapi mungkin disinilah yang tidak disukai oleh Magnus Carlsen kawan. Karena setelah beteng ini bergeser, apakah bergeser ke peta C8, menteri melakukan skak di peta H7, raja bergeser, sudah tidak ada serangan lagi yang akan dilakukan oleh putih kawan. Kalau kalian memaksa melakukan skak lagi di sini,
Raja simpel bergeser, kalian dalam tekanan menteri kalian di peta ini ataupun gajah dengan 2 beteng ini kawan. Sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, kalian akan kalah dengan variasi seperti ini. Mungkin itulah variasi yang tidak disukai oleh Carlsen. Dia tidak terburu-buru bermain dengan pion G5-nya, jadi dia membutuhkan dukungan yang lain dengan pion H4. Sekarang beteng naik ke E7 dan dibalas dengan pion G5 sekarang. Pion H pukul pion G5. Di sini kawan dipukul balik dengan kuda, tidak dengan pion, nanti didorong lagi, tidak begitu cara Carlsen, dia memilih ambil pion ini dengan kuda. Ada cara lain kawan, menurut Stockfish langkah yang lebih kuat adalah menteri ke peta F5 ini. Tapi jika dilanjutkan sedikit, ya kurang lebih hampir sama nanti kawan, taktik yang akan dimainkan. Mungkin variasi seperti ini sudah diperhitungkan oleh Carlsen. Jadi Carlsen memilih langsung dengan kuda ambil balik pion hitam, memberikan 3 kali tekanan bagi pion F7. Apakah nanti juga diikuti menteri ke F5, memberikan ancaman skakmat di sini? Pion ini sudah tidak bisa lagi dimainkan karena posisi pion ini kena pin, nanti bisa disikat oleh menteri putih di peta G6. Oleh karena itu gajah ini ditarik mundur ke peta F6 oleh Anishgiri, segera mengeliminasi kuda agar menteri nanti tidak mempunyai dukungan melakukan ancaman di peta H7. Menteri F5, gajah pukul kuda, dipukul balik oleh pion H, segera didorong kembali kawan. Seperti yang saya sebut tadi, pion ini tidak mudah untuk didorong, pasti akan disikat oleh menteri putih. Di sini beteng E5 ancam menteri mundur ke F4 dan dibalas dengan beteng bergeser ke J5. Langkah terbaik ini beteng mundur lagi ke peta E7 kawan. Tapi memang posisi hitam sudah dalam posisi sulit kawan. Beteng serta pion F sudah dalam tekanan berat, tidak bisa begitu saja menghindar. Kalaupun menghindar kawan di sini pion ini ataupun raja menghindar, ya pion ini akan menjadi lemah. Bisa saja nanti diserang lagi oleh menteri di lajur H yang terbuka seperti ini kawan. Tidak bisa begitu, melangkahkan raja, melangkahkan beteng F sulit bagi hitam kawan. Anishgiri memilih beteng J5 memberikan pressure bagi gajah. Pion didorong saja oleh Carlsen ke G6 memberikan pressure bagi pion F7, kuda E5. Ancam gajah juga membackup pion F7-nya. Carlsen melanjutkan pion pukul pion skak dipukul balik oleh kuda. Dan coba lihat kembali kawan, sekarang posisi kuda gantian menggantikan posisi pion yang kena pin. Sekarang kuda beteng sudah sulit bergerak sekarang. Tinggal nanti bagaimana pion ini didorong atau pion-pion ataupun raja naik untuk memberikan dukungan. Selanjutnya di sini gajah ke E6 lanjut Carlsen. Langkah terbaik adalah peta B3 bagi gajah agar menterinya juga leluasa bergerak kawan. Tapi Carlsen memilih peta E6 untuk menjaga peta ini agar beteng mungkin tidak digeser untuk bertumpuk di lajur ini kawan, di lajur C. Dan di sini beteng memilih bergeser ke lajur H. Saya tak perlu lagi tunjukkan mana langkah terbaik tadi sebelum beteng ini bergeser. Seperti yang kalian lihat kawan, parameter juga langsung naik ke atas karena posisi hitam sudah mulai kolaps kawan. Jadi kita skip saja langsung ke langkah utamanya beteng H5. Menteri ke C7 ingin ambil pion-pion ini kawan dan membebaskan pionnya untuk segera promosi nanti. Pion G5 melakukan serangan balik, memberikan ruang juga bagi raja agar terhindar dari pimpinan gajah. Di sini menteri putih ambil pion B7. Beteng bergeser ke H6 ancam gajah, simpel gajah mundur ke B3 dan pion terus dimainkan ke G4. Menteri ambil pion A7, lanjut Carlsen. Sekarang pion putih bebas kawan, mempunyai keunggulan 1 pion bebas di sisi kiri papan. Selanjutnya di sini raja mulai bergerak ke G7 menghindari pimpinan tapi masih kena pin oleh menteri putih kawan, dan pion E4 dimainkan oleh Carlsen, tidak terburu-buru dengan pion A-nya. Bertujuan nanti memberikan dukungan bagi gajah jika ingin berkoneksi di peta pusat kawan untuk mengawasi peta terang ini atau diagonal terang, mendukung pionnya promosi di peta terang nanti yang tidak mungkin lagi beteng hitam akan bergerak ke peta terang. Beteng H5 lanjut Anishgiri mengawasi baris ke-5 kawan, dan Carlsen menggeser menterinya ke C7 mengawasi peta-peta gelap ini kawan dari ancaman kuda yang ingin manuver ke peta-peta ini ataupun mendukung pionnya didorong maju. Pion A juga butuh perlindungan dari menteri di peta gelap nanti dari ancaman beteng hitam, dan di sini Anishgiri melangkah raja F6. Tapi setelah Carlsen mendorong pion bebasnya di lajur A ini ke A4, Anishgiri menyerah di langkah ke-34 kawan.
Sudah sangat sulit kawan menghentikan laju pion putih di lajur A ini, kecuali kalian mengorbankan salah satu perwira atau salah satu benteng nanti. Kalaupun permainan tetap dilanjutkan dengan langkah, mungkin kuda ingin melangkah ke peta E5 menghindari tekanan dari gajah kawan. Menteri putih mungkin akan melakukan skak, ancam benteng, raja mundur ke peta G7, menteri ke peta E7 skak. Di sini kuda mungkin terpaksa akan mundur lagi ke peta F7 dan kalian bisa melanjutkan gajah bergerak ke peta D5, memblokade baris kelima agar pion kalian aman untuk didorong nanti kawan. Dan dengan keberadaan gajah di sini tetap memberikan tekanan bagi kuda ataupun juga mengawasi peta A8 agar benteng ini juga tidak bergeser. Tentu di beberapa langkah berikutnya putih akan tetap menang kawan jika dilanjutkan. Jadi sampai di sini saya tak perlu lagi melanjutkan langkah-langkahnya. Kalian pasti bisa menang saat pegang putih dengan keunggulan seperti ini. Itulah kawan game antara Magnus Carlsen versus Anish Giri semalam di babak keempat. Magnus Carlsen memperoleh poin penuh di babak keempat ini kawan. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.